Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afriansa di Nurse Education Channel. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan tes P3K untuk tenaga kesehatan yaitu perawat di tahun 2022. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang pasien perempuan berusia 30 tahun ditemukan pingsan di kamar mandi. Riwayat hipertensi diketahui sejak 2 tahun yang lalu. Ditemukan suara nafas snoring dengan frekuensi nafas 24 kali per menit. Terlihat bibir kebiruan dengan denyut nadi 102 kali per menit. Apakah yang terjadi pada pasien tersebut? A. Sumbatan karena cairan. B. Sumbatan total jalan nafas. C. Hipoksia kronis. D. Kehilangan kesadaran. Atau E. Sumbatan jalan nafas karena lidahnya terjatuh. Oke teman-teman, di soal yang pertama ini cukup mudah ya untuk dianalisa ya. Nah, dikatakan bahwa di data ya pasien seorang perempuan ya ditemukan pingsan di kamar mandi. Nah, memiliki riwayat hipertensi sejak 2 tahun yang lalu. Nah, yang menjadi keyword kita adalah suara nafas snoring ya. Suara nafas snoring dengan frekuensi nafas 24 kali per menit. Terlihat bibir kebiruan atau cyanosis ya dengan nadi 102 kali per menit. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang terjadi pada pasien tersebut? Oke. Ya, yang terjadi pada pasien ini adalah pasien mengalami sumbatan jalan nafas ya yang ditandai dengan adanya suara nafas snoring. Nah, apa itu suara nafas snoring? Jadi kita perlu terlebih dahulu ya, terdapat beberapa jenis suara ya yang terjadi pada pasien dengan trauma ya. Yang pertama adalah pasien dengan suara nafas snoring. Jadi suara nafas snoring atau suara ngorok ya adalah salah satu jenis suara yang disebabkan karena adanya sumbatan jalan nafas yang disebabkan oleh lidah yang terjatuh ya atau menutupi jalan nafas sehingga menyebabkan bunyi nafasnya seperti orang ngorok atau disebut dengan snoring. Yang kedua adalah suara nafas gargling ya atau suara seperti orang berkumur-kumur ya. Nah, ini merupakan salah satu tanda dari adanya sumbatan jalan nafas yang disebabkan karena cairan ya, baik berupa darah maupun lainnya. Dan tindakan dari untuk suara nafas gargling atau suara nafas berkumur-kumur karena sumbatan cairan, maka tindakan yang tepat adalah suction ya. Sedangkan untuk suara nafas snoring, tindakan yang tepat adalah pemasangan OPA jika tidak terjadi trauma ya pada mulut ya ataupun tidak adanya gag reflex atau refleks memuntahkan benda yang dimasukkan ke dalam mulut. Oke, kita balik ke soal ya. Sehingga opsi yang tepat untuk soal yang pertama di sini adalah yang E ya. Jadi suara nafas snoring yaitu terjadi ketika sumbatan jalan nafas yang disebabkan karena lidah yang terjatuh sehingga menutupi jalan nafas. Oke teman-teman, bisa soal yang pertama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 65 tahun sejak 3 hari yang lalu dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke tangan kiri dan ke punggung. Pasien tidak bisa istirahat, tampak cemas di wajahnya. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada pasien tersebut? A. Cara minum obat. B. Manajemen nyeri. C. Makan pada pasien jantung. D. Aktivitas pada pasien jantung. Atau E. Kapan kontrol? Oke teman-teman, di soal nomor 2 ini ada berkaitan dengan apa sih sebenarnya pendidikan kesehatan yang tepat untuk kasus di nomor 2 ini. Nah, kita telah kasus nomor 2 ini ya. Ditemukan seorang laki-laki yang sudah lansia ya 65 tahun dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke tangan kiri dan ke punggung ya.
pasien tidak bisa istirahat dan tampak cemas. Oke, jadi kita harus menemukan terlebih dahulu masalah apa sih masalah yang dihadapi oleh pasiennya ini, ya. Nah, sedangkan dari data-data yang kita dapatkan, ya, yaitu nyeri dada sebelah kiri menjalar ke tangan kiri dan ke punggung. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa pasien ini mengalami nyeri, ya, mengalami nyeri dan menyebabkan pasien ini juga tidak bisa istirahat. Nah, jadi pendidikan kesehatan yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien, ya, adalah dengan cara manajemen nyeri, ya, yaitu kita bisa melakukan pengkajian, ya, melakukan pengkajian nyeri kepada pasien, dan juga kita mengajarkan bagaimana cara manajemen nyeri, ya, yaitu dengan cara teknik nafas dalam ataupun relaksasi maupun distraksi, ya, sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B, ya, yaitu pendidikan kesehatan tentang manajemen nyeri. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan P3K. Ini ada tempat belajar online yang sangat saya rekomendasikan, yaitu Sobat P3K. Mengapa teman-teman harus memilih Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K memiliki 5 paket latihan P3K yang masing-masing terdiri dari 105 soal per tryout-nya. Terdiri dari soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang kedua, teman-teman akan bisa mengakses paket tryout ini selama 1 tahun full. Yang ketiga, terdapat pembahasan dan kunci jawabannya secara lengkap. Yang keempat, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang kelima, ada statistik nilai dan skor, sehingga teman-teman bisa mengetahui batasan kemampuan kalian itu sejauh mana. Yang keenam, ada akses komputer, laptop, dan smartphone kalian. Artinya Sobat P3 ini sangat mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan terakhir adalah berlatih memanajemen waktu. Nah, berapa sih Kak harga jika bergabung di Sobat P3K? Harganya cukup murah teman-teman, yaitu 103.000, dan ini sudah termasuk biaya adminnya, ya. Cara daftarnya bagaimana Kak? Cara daftarnya adalah teman-teman cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Silakan daftar sekarang juga sebelum kalian terlambat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perawat melakukan pemasangan NGT. Pada saat ini perawat sudah memasukkan selang sampai dengan tanda yang sudah ditentukan. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? A. Mengecek respon pasien. B. Memfiksasi selang. C. Memberikan nutrisi. D. Mengecek selang. Atau E. Menjepit selang. Oke teman-teman, soal nomor 3 ini adalah berkaitan dengan SOP pemasangan NGT. Nah, soal-soal seperti ini sangat sering ya keluar ketika ujian SKB CPNS maupun UKOM ataupun soal P3K perawat, ya. Jadi di soal dikatakan bahwa perawat telah memasukkan selang sampai dengan tanda yang sudah ia tentukan, ya. Nah, pertanyaannya adalah tindakan keperawatan selanjutnya itu apa, ya. Jadi setelah kita masukkan selang sampai dengan tanda yang sudah kita tandai, jadi tugas kita selanjutnya adalah mengecek selang, ya, apakah sudah masuk ke lambung atau masuk ke saluran pernafasan. Nah, caranya seperti apa untuk mengecek selang? Jadi kita menarik, ya, atau mengaspirasi, ya, apakah ada cairan lambung atau tidak yang keluar melalui selang. Atau dengan cara yang kedua adalah memasukkan sebagian udara, ya, kurang lebih 5-10 cc menggunakan speed 10 cc, ya. Kita dorong dan kita dengar menggunakan stetoskop, ya, yaitu di perut sebelah kiri kuadran atas, ya. Jika terdengar suara udara, maka itu sudah tepat masuk ke lambung, sehingga tugas kita selanjutnya adalah
memfiksasi selang. Ya. Jadi, opsi yang tepat untuk soal nomor 3 di sini adalah yang D, ya, yaitu mengecek selang. Jadi tugas kita setelah masukkan selang sampai dengan tanda yang sudah kita tentukan adalah mengecek selang, ya. Setelah kita cek selang dan tepat masuk ke lambung, baru kita fiksasi selang, ya. Setelah kita fiksasi selang, barulah kita memberikan nutrisi kepada pasien. Setelah selesai semuanya memberikan nutrisi, barulah kita tutup dengan menjepit selang, ya. Jadi saran saya adalah teman-teman silakan hafalkan ataupun baca-baca kembali mengenai SOP atau standar operasional prosedur, ya, tentang pemasangan NGT. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang pasien mengalami gangguan kesadaran akibat benturan kepala dengan benda keras. Terdengar suara gargling. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Finger sweep. B. Berikan oksigen. C. Lakukan suction. D. Batuk efektif. Atau E. Intubasi. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini lagi-lagi berkenaan dengan suara nafas pada pasien dengan trauma, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu di soal nomor 1, ya. Terdapat beberapa jenis suara, ya, suara nafas pada pasien dengan trauma, ya. Yang pertama adalah suara nafas snoring, ya, atau suara nafas ngorok yang disebabkan karena sumbatan jalan nafas yang disebabkan karena lidah yang terjatuh ke belakang, ya, sehingga menutupi jalan nafas. Dan tindakan yang tepat untuk snoring adalah melakukan pemasangan orang pengenal airway, ya, atau OPA, ya. Dan yang kedua adalah suara nafas gargling atau suara nafas seperti orang berkumur-kumur, ya. Dan ini disebabkan karena adanya sumbatan jalan nafas yang disebabkan karena cairan seperti halnya darah, ya. Dan tindakan yang tepat untuk suara nafas gargling atau suara nafas berkumur-kumur adalah dengan cara suction, ya, atau menyedot cairan tersebut. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C, yaitu lakukan suction. Nah, untuk option yang A, finger sweep, nah ini adalah untuk membebaskan jalan nafas yang disebabkan karena adanya benda padat, ya, yaitu dengan cara menyapu menggunakan jari, ya. Option yang B, yaitu berikan oksigen, juga kurang tepat, ya, karena jika berikan oksigen, penyebab dari garglingnya tidak teratasi, ya, sehingga oksigennya juga tidak adekuat, ya, masuk ke dalam tubuhnya. Nah, batuk efektif juga kurang tepat, ya, karena ini pasien mengalami gangguan kesadaran, ya. Intubasi juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang C, lakukan suction. Oke teman-teman, bisa soal seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang sedang melakukan persiapan untuk tes P3K perawat di tahun 2022. Semoga teman-teman bisa lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan keinginan kalian, bisa menjadi seorang ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.